Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi qiraati kitab al-ikhtisar, ikhtisar ulumil hadis lil-Hafidz Abil Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 774 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala an-naw'u at-tasi' 'ashar an-naw'u at-tasi' 'ashar al-mudtarib. Al-mudtarib dengan dikasrah ra-nya sebagai isim fa'il, dan sebagian ada yang mengatakan al-mudtarab dengan sigha maf'ul, yakni hadis yang terjadi ittirab di dalamnya. Al-mudtarab, al-mudtarib. Qala rahimahullahu ta'ala wa huwa ay yakhtalifa ar-ruwatu fihi ala syaikhin bi'ainihi aw min wujuhin ukhar muta'adilah la yatarajjahu ba'daha ala ba'd. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, surah dari al-mudtarib adalah ketika para perawi yakhtalif, ya, berbeda riwayatnya dari seorang syekhin bi'ainihi, dari satu orang guru, ya, misalnya dari Abu Ishaq As-Sabi'i, ya, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, kemudian murid-muridnya berbeda riwayat. Sebagian meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, ya, dari masalan tabi'in Al-Qasim masalan, kemudian dari Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i tapi secara mursal ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari jalur yang lain, bukan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan seterusnya. Ya, jadi terdapat ikhtilaf dalam syaikhin bi'ainihi. Jadi murid-murid dari si guru tersebut berbeda pendapat atau berbeda riwayatnya. Au min wujuhin ukhar, atau ittirab juga tidak selamanya terjadi pada riwayat satu orang syekh, tapi min wujuhin ukhar. Ya, bentuk ikhtilaf dari min wujuhin ukhar, dari bentuk-bentuk yang lain. Ya, tidak selamanya dari satu syekhin bi'ainihi, melainkan hadis itu pada dasarnya secara utuh, secara umum, ya, bukan pada satu rawi tertentu saja itu terjadi ittirab padanya. Terjadi ittirab bukan hanya pada satu syekh, pada satu jalan, tapi jalan-jalan hadis itu secara umum min wujuhin ukhar ini terjadi ittirab. Kemudian ittirab atau ikhtilaf riwayat ini muta'adilah. Ya, muta'adilah, ya, sama kuatnya. Muta'adilah fil quwwah. Muta'adilah fil quwwah, dan al-quwwah sebagaimana sudah sering disebutkan, ini kembalinya kepada al-adad ataukah al-dhabt. Al-adad maupun al-dhabt. Jalan-jalan ini muta'adilah, ya, karena dia muta'adilah la yatarajjahu ba'daha ala ba'd. Ya, tidak bisa tidak bisa dirojihkan salah satunya. Ini konsekuensi muta'adilah, yakni la yatarajjahu ba'daha ala ba'd. Baik, ini di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan definisi dari al-mudtarib. Jadi surah al-mudtarib surahnya al-mudtarib adalah terjadi ikhtilaf dalam riwayat. Ayyu nawin ikhtilaf? Ayyu nawin kana al-ikhtilaf? Bagaimanapun bentuk ikhtilafnya, ya, di mana ikhtilaf ini kadang terjadi pada riwayat satu orang syekh, satu orang guru, yakni pada salah satu jalan hadis tersebut terjadi ittirab,
atau kepada hadis itu secara utuh pada seluruh jalan, dari seluruh jalan-jalannya. Ini maksud dari kalimat beliau ala syaikhin bi'ainihi aw min wujuhin ukhra. Nah, apakah ikhtilaf itu sudah cukup untuk dianggap ittirab? Nah, tidak, karena sebagaimana yang telah berlalu, kebanyakan ilal itu disebabkan karena ittirab. Kebanyakan ilal dikarenakan apa namanya ittirab. Seperti misalnya hadits syadz kemarin. Hadits syadz itu juga kebanyakan ilal itu adalah ikhtilafur riwayat, bukan ittirab, karena ikhtilafur riwayat. Ya, karena ikhtilaf ar-riwayat. Hadits syadz yang telah berlalu, syadz itu juga merupakan bentuk ikhtilaf. Ya kan? Hadis mungkar juga ada ikhtilaf di dalamnya. Maka kebanyakan hadis-hadis atau bahkan kita katakan hadis-hadis yang mu'allal dengan illah yang qadihah itu kebanyakannya asalnya karena adanya ikhtilaf. Maka mujarradul ikhtilaf ya tidak menjadikan hadis tersebut muttarib. Tidak menjadikan hadis tersebut muttarib, melainkan setelah terpenuhi dua kriteria. Terpenuhi dua syarat. yakni ba'dal ikhtilaf. Jadi syarat al-muttarib, syarat al-ittirab, dikatakan ittirab bukan semata-mata terjadinya ikhtilaf dalam riwayat. Namun ikhtilaf dalam riwayat hanya menjadi muttarib, ikhtilaf dalam riwayat hanya dihukumi ittirab kalau memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa semua jalan tersebut muta'adilah. Ya, yakni ditafsirkan setelahnya muta'adilah sehingga la yatarajjahu ba'dhuha ala ba'd. Tidak bisa dirojihkan salah satunya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua ini tidak disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah alla yumkinul jam'u bainahuma atau bainaha. Tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dipadukan antara riwayat-riwayat yang ikhtilaf tersebut. Ya, tidak bisa dikompromikan atau tidak bisa dipadukan antara riwayat-riwayat yang ikhtilaf tersebut. Nah, ini dua syarat ya hadis dikatakan muttarib ketika terjadi ikhtilaf di dalamnya. Artinya apa? Kapan terjadi ikhtilaf namun dua syarat ini tidak terpenuhi, yang terpenuhi hanya salah satunya saja, maka ini tidak bisa dikatakan ittirab. Tidak bisa dikatakan ittirab. Semisal terjadi ikhtilaf dalam riwayat, kemudian ada satu dari sekian riwayat yang ada satu yang paling kuat. Kita bisa katakan ini riwayat yang paling kuat. Maka ketika ketika salah satu riwayat dikuatkan, maka intafal ittirab, maka sudah tidak bisa lagi dikatakan ittirab. Kenapa? Bisa dirojihkan salah satunya. Berarti tidak muta'adilah, tidak setara, tidak seimbang, dikarenakan ada satu yang bisa dirojihkan. Atau syarat berikutnya yang kedua, mungkin tidak ada yang bisa dikuatkan salah satunya, yakni muta'adilah, namun yumkinul jama' bainahu, ya, bainaha, bisa dijama', bisa dipadukan, beberapa riwayat di dalam bisa dipadukan. Ya, riwayat-riwayat di dalamnya bisa dipadukan. Maka yang seperti ini juga tidak bisa dikatakan ittirab. Tidak bisa dikatakan ittirab. Jelas ya. Jadi sekali lagi bahwa suatu hadis atau suatu ikhtilaf dalam riwayat hanya dikatakan muttarib ketika terpenuhi dua syarat. Yang pertama muta'adilah, yakni hadhihi turuq muta'adilah fil quwwah. Muta'adilah wa mutasawiyah fil quwwah fala yatarajjahu ya ahaduhuma. Kemudian atau ahaduha. Nah, kemudian syarat yang kedua ini tidak disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu alla yumkinul jama' bainaha. Tidak bisa dikompromikan antara jalan-jalan tersebut. Yani ini tidak dipersyaratkan harus ikhtilafnya harus banyak, hatta walaupun misalnya cuma dua riwayat, ya, dua jalan dan tidak bisa dikompromikan dan sama kuat di mana maknanya terjadi khilaf di dalamnya, maka ini masuk dalam kategori ittirab. Walaupun misalnya cuma dua hadis, ya, cuma dua riwayat. 6. Dan tentunya tariqatul jama' di kalangan para ulama ini sangat banyak, ya, baik itu ketika berkenaan dengan matan yang ikhtilaf ataukah ketika yang ikhtilaf adalah sanadnya, ya, ataukah yang ikhtilaf adalah sanadnya. Baik, sama qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa qad yakunu taratan fil isnadi wa qad yakunu fil matni, bahwa ittirab itu bisa terjadi pada sanad dan bisa terjadi pada al-matan.
bisa terjadi pada sanad dan terjadi pada matan. Walahu amtsilatun katsirah yatulu dzikruha wallahu alam. Dan hadis ittirab ini memiliki contoh yang banyak, ya, yatulu dzikruha, terlalu panjang kalau mau disebutkan seluruhnya, wallahu alam. 6. Disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala contoh ittirab pada al-matan, ya, atau contoh ittirab pada as-sanad, yaitu hadis syayyabatni hudun wa akhwatuha. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar As-Siddiq, araka syibta, saya melihat Anda beruban. Qala syayyabatni hudun wa akhwatuha. Ini saya ingat, saya jalan-jalannya pernah kita sebutkan dalam daurah tahun lalu kalau nggak salah. Ya, ini ikhtilaf riwayat dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Iya. Nah, ini ikhtilafnya dari 10 jalan. Faminhum man rawahu anhu mursala, ada yang Abu Ishaq langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man rawahu mursala, wa minhum man ja'alahu min musnad Abi Bakar, wa minhum man ja'alahu min musnad Sa'ad, wa minhum man ja'alahu min musnad Aisyah. Ini sebagian dari ikhtilaf riwayat pada hadis ini, syayyabatni hudun wa akhawatuha. 6. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, ruwatuhu thiqat la yumkinu tarjihu ba'daha ala ba'd wal jam'u muta'azzir. Kata beliau, perawinya thiqah dan tidak mungkin dirajihkan satu sama lain, sehingga jamak dan jamaknya muta'azzir, tidak mungkin dilakukan. Baik. Kita sudah sebutkan tadi bahwa ikhtilafur riwayat, ya, hanya dihukumi muttarib kalau memenuhi 2 kriteria. Yang pertama adalah la yumkinu al-jama', ya, dan yang kedua apa? La yumkinu tarjih bainaha. Dan masalah al-jama' serta tarjih ini sifatnya subjektif tentunya. Ya, karena itulah contoh-contoh yang disebutkan di sini oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala tidak semuanya atau tidak muttafaq alaiha. Ya, tidak disepakati. Tidak apa? Tidak disepakati oleh para ulama karena sifatnya subjektif, yakni bagi yang mendapati, bagi yang bisa mengkompromi, memadukan riwayatnya atau yang bisa merojihkan salah satunya, berarti hadis itu tidak muttarib menurut mereka. Kenapa? Tidak memenuhi kriteria. Nah, sama seperti hadis ini, ya, ini yang dijadikan contoh oleh banyak ulama sebagai contoh al-muttarib, yakni hadis syayyabatni hud, karena ada banyaknya ikhtilaf dari Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullahu taala. Ya. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, atau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan bahwa hadis ini bukan hadis yang muttarib. Kenapa? Karena beliau merojihkan salah satu jalan dari jalan-jalan yang ada. Ya, beliau merojihkan salah satu jalan dari jalan-jalan yang ada, sehingga ittirabnya ternafikan. Ittirabnya ternafikan. Baik. Bentar. Ayo coba diaktifkan share screen-nya. Siapa yang admin? Ya. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, hadis ini bukan menjadi tidak tepat dijadikan contoh ittirab atau muttarib dikarenakan ada sebagian jalan yang bisa dirojihkan. 6. Demikian pula contoh hadis al-muttarib dalam as-sanad, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala adalah hadis al-khat fi sutrah, ya, di mana garis dijadikan sebagai sutrah. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram, dan dihukumi oleh sebagian ulama sebagai hadis ittirab. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam Bulughul Maram, lam yusib man za'ama annahu muttarib bal huwa haditsun hasan.
Ya, tidak tepat orang yang mengatakan hadis ini muttarib, bahkan yang benarnya ini adalah hadis hasan. Ini adalah hadis hasan. Nah, maka ini contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama, ya, ini mereka yakni yang quluna ba'dhum an ba'd. Ya. Kaifa saut? Suaranya jelas. Ini saya lihat bandwidth-nya antum rendah katanya di sini. Suaranya jelas nggak? Putus-putus. Hah? كيف الصوت؟ jelas ya? Baik, alhamdulillah. Nah, contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama, ya, ini mereka mengutip satu sama lain, ya. Mereka mengutip dari buku-buku para ulama yang tersebut, yang lebih dahulu menulis mustalahul hadis. Kemudian mereka menyebutkan contoh, kemudian dinukil dan dinukil dan dinukil, ya, turun temurun. Padahal asal percontohan yang disebutkan oleh ulama yang pertama tersebut ini kurang tepat. Namun kemudian sebagian atau para ulama yang menulis terkadang menukil contoh yang sudah disebutkan oleh para ulama sebelumnya tanpa memperhatikan atau tanpa mengecek ulang apakah betul ini termasuk hadis muttarib atau tidak. Nah, ini contoh hadis muttarib pada sanad yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Adapun contoh ittirab pada al-matan, beliau menyebutkan di sini hadis at-tasmiyah fi shalah, hadis Anas bin Malik yang sudah berlalu, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihuna salat, yakni Abu Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga dihukumi oleh sebagian ulama sebagai hadis yang muttarib, sebagai hadis yang al-muttarib. Nah, demikian pula contoh dalam matan, ya, adalah hadis inna fil mali haqqan siwa zakah. Inna fil mali haqqan siwa az-zakah. Dengan riwayat laisa fil mali haqqun siwa zakah. Laisa fil mali haqqun siwa az-zakah. Maka di sini terjadi ikhtilaf, ya, terjadi ikhtilaf dalam matanya. Satunya mengatakan inna fil mali haqqan siwa zakah, dan satunya mengatakan laisa fil mali haqqun siwa zakah. Satunya menetapkan, satunya menafikan. Dan ini kata para ulama termasuk muttarib karena tidak bisa dikompromikan maknanya. Tidak bisa dikompromikan maknanya. Nah, walaupun demikian, ya, terkadang suatu hadis itu ittirab, namun tidak ada gunanya untuk yakni ittirabnya itu hanya menambah keparahannya saja, hanya menambah kedhaifannya. Yani hadis itu pada dasarnya sudah dhaif dan ittirab datang hanya untuk menambah dhaifnya dia. Ya, seperti hadis yang kita sebutkan, inna fil mal haqqan siwa zakah sama laisa fil mal haqqun siwa zakah. Ini hadis dibahas oleh para ulama, ya, sebagai apakah hadis ittirab atau tidak dengan jalan-jalannya dan seterusnya, ya. Sementara makhraj, yang di tempat kembalinya makhrajnya hadis ini kembali kepada rawi yang bernama Abu Hamzah, ya, Abu Hamzah al-A'war, Abu Hamzah al-A'war al-Qassab, namanya Maimun, Abu Hamzah Maimun al-Qassab. Nah, dan ini adalah rawi yang dhaif, dikatakan oleh sebagian ulama rawi yang matruk, rawi yang matruk. Nah, kalau makhrajul hadisnya sudah ada rawi yang matruk, ya, ngapain capek-capek lagi dibahas syarat di bawahnya, mau ittirab di bawahnya, mau tidak ittirab, yang ini tidak berpengaruh. Ya, dan ini salah satu bahan kritikan yang ditujukan oleh sebagian ulama
terhadap hadis-hadis yang dijadikan contoh ya dalam masalah ittirab. Ya. 6. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya selayaknya yang dijadikan sebagai contoh hadis muttarib adalah hadis-hadis yang memang doif karena ittirab, yakni hadis yang penyebab doifnya murni karena dia ittirab. Seandainya tidak ada ittirab, maka dia makbul. Ya. Namun kebanyakan contoh-contoh yang disebutkan dalam buku-buku mustalahul hadis, ya, bukan contoh-contoh yang muttafaq, yakni tidak seperti masalah yang lain. Kalau kita lihat masail yang anwa al-hadis yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, mulai dari awal sampai akhir nanti, setiap surah, setiap nau al-hadis kita akan dapati contoh-contoh hadis yang muttafaq. Misalnya apa? Contoh hadis sahih. Ya, tidak susah kita mendapatkan contoh hadis sahih yang muttafaq, yang disepakati kesahihannya. Hadis dhaif juga demikian, hadis hasan juga demikian. Ya, hadis dhaif juga demikian. Kemudian hadis-hadis yang lain. Ya, apa contoh hadis syadz yang semua ulama sepakat itu syadz? Bisa didapatkan. Ya, bisa didapatkan. 6. Cuman iskalnya di sini adalah muttarib ini. Muttarib. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada satupun contoh yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mustalahul hadis atau contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mustalahul hadis berkenaan dengan contoh ittirab, itu tidak lepas dari dua keadaan. Tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, bahwa contoh yang mereka sebutkan, ya, contoh yang mereka sebutkan itu tidak benar, yakni dikarenakan syurut ittirab tidak terpenuhi. Terkadang yang mereka sebutkan itu ternyata bisa dirojihkan salah satunya, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar berkenaan dengan hadis syayyabat nihud, atau misalnya hadis sutroh, al-khatt fi sutroh. Ya, ini bisa dirojihkan. Tidak terpenuhi syarat-syarat al-ittirab. Atau terkadang bisa dikompromikan, bisa dipadukan. Misalnya ketika terjadi khilaf dalam riwayat, satunya meriwayatkan secara mursal, satunya meriwayatkan secara mausul. Mereka mengatakan ini bisa dikompromikan, dipadukan. Yani si tabi'in ini dia meriwayatkan dalam dua majelis. Kadang kalau dia nasyid, kalau dia semangat, dia akan sebutkan sanadnya lengkap, dia sebutkan sahabatnya. Tapi kalau tidak, kalau lagi tidak pengen menyebutkan sanad secara utuh, dia langsung menisbatkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga tariqatul jama'. Ya, tariqatul jama'. Atau sekali dikatakan ruya min wajahain. Ini hadis diriwayatkan dari dua jalan, dua-duanya benar. Tidak perlu dirojihkan, ya, tapi dua-duanya benar. Ini bentuk jama'. Nah, jadi contoh-contoh hadis al-muttarib yang disebutkan dalam buku-buku mustalah itu kebanyakannya atau bisa dikatakan tidak ada yang lepas, ya. Tidak ada yang bisa diterima yang musallam secara utuh, ya. Yani hadis-hadis yang mereka sebutkan dalam contoh ittirab tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama tadi adalah itu sebenarnya bukan hadis ittirab. Itu bukan hadis ittirab karena dua syaratnya tidak terpenuhi. Dua syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, kemudian kemungkinan yang kedua adalah contoh-contoh yang mereka sebutkan dalam buku-buku mustalah berkenaan dengan hadis muttarib itu kebanyakannya sudah doif pada asalnya. Sudah doif pada asalnya, seperti hadis ini, laisa fil mali haqqun siwa zakah, sama inna fil mali haqqan siwa zakah. Ini pada dasarnya walaupun tidak ada ittirab, hadisnya sudah doif. Hadisnya sudah doif, maka tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya ittirab pada, ya. Tidak ada pengaruhnya ittirab pada sanad. 6. Ini contoh ittirab yang kita bawakan yang berkenaan dengan hadis syayyabat nihudun wa akhwatuha. Ini jalan-jalannya, ya, Abu Ishaq As-Sabi'i. 4, 5, 6. Di situ disebutkan oleh siapa? Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, hadis ini ittirab dari 10 jalan. Ya, dari 10 jalan. Di sini saya cuma dapatkan yang ini masih bahas beberapa tahun lalu, ya. 6 khilaf, 6 jalan, ya. Yang di sini Ibnu Syakir sebutkan wa minhum man ja'alahu min musnad Sa'ad wa minhum man ja'alahu min musnad Aisyah. Saya enggak sebutkan yang dari jalannya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini fokus ke jalannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini seperti yang jalan yang ini, jalan
Abu Ishaq As-Sabi'i yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini di mana beliau merujihkan salah satu jalan. Ya. Ini yang seperti ini apakah dikatakan hadis ittirab? Nah, demikian zahirnya ketika para ulama memberikan contoh dengan hadis ini, mereka mengatakan ini ittirab. Kenapa? Karena setidaknya ada 6 jalan. Ya, ada 6 jalan. Ya, riwayat ini dan kata mereka ini semua sama kuat, tidak bisa dikompromikan. Ya, tidak bisa dikompromikan dan sama kuat sehingga tidak bisa dirujihkan. Nah, walaupun seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan ini bisa dirujihkan, bisa dirujihkan. Yani kalau kita lihat di sini Abdul Karim sendiri, Ali bin Saleh sendiri, Ma'mar sendiri, Abul Ahwas sendiri, kemudian Israil bin Khalaf dan Khalaf, ini 2 orang, Israil dan Khalaf. Kemudian Zakaria sendiri. Nah, ini secara zahir kalau kita mau hitungan matematika, zahirnya Israil dengan Khalaf berdua, yang lainnya sendirian, dan semua yang tersebut di sini adalah rawi yang thiqah. Rawi yang apa? Rawi yang thiqah. Maka bisa jadi, wallahu alam, saya sendiri belum lihat yang mana yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari jalan-jalan ini. Tapi kalau kita melihat sekilas, jalan yang paling berpotensi untuk dirajihkan salah satunya adalah Israil dan Al-Khalaf. Jalannya Israil dengan Khalaf, di mana beliau meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Ikrimah, ya, secara mursal dari Ikrimah dari Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berpotensi. Ya, walaupun sekali lagi saya belum lihat tarjihatnya Ibnu Hajar rahimahullah yang mana beliau tarjihkan dari jalan-jalan ini. Ini berpotensi. Baik. Kemudian apa namanya? Ya, ini contoh untuk ittirab dari satu syekh. Ittirab dari satu syekh, satu guru. Ya, sebagaimana disebutkan di awal. Nah. Sudah ya. Jadi bisa jadi ini dirajihkan salah satunya. Nah, ala kulli hal, seperti yang disebutkan oleh sebagian ahlul ilm, bahwa belum ada satupun contoh yang memuaskan dalam masalah hadis ittirab yang terpenuhi kedua syarat tadi secara ittifaq. Yani para ulama sepakat, iya, ini muttarib. Ya. Melainkan kenapa tidak ada satupun contoh hadis yang mereka sebutkan sebagai hadis muttarib kecuali pasti ada i'tirad padanya. Ada i'tirad padanya. Imma dikatakan ini bukan hadis muttarib kenapa? Karena bisa dijamak atau bisa dirajihkan salah satunya, ataukah mereka mengatakan contoh yang kamu bawakan itu betul muttarib, tapi pada dasarnya dia sudah dhaif. Tanpa muttarib pun dia sudah dhaif. Seperti hadis laisa fil mal hakun siwa zakatnya tadi. Yani hatta walaupun tidak ittirab, ya sanadnya berputar pada siapa tadi? Abu Hamzah, ya Al-Qassab. Ya, Abu Hamzah Maimun Al-Qassab, dan dia rawinya matruk. Sehingga apa? Ngapain capek-capek dikumpulkan jalan-jalannya? Toh kembalinya ke dia juga. Mau ikhtilaf di bawahnya, mau ittirab di bawahnya, bahkan walaupun di bawahnya masalan, ya, apa namanya, ashahul asadid sekalipun, ya, atau sanad para imam di bawahnya, tapi kalau kembalinya ke dia, ya apa gunanya? Ya, makanya seperti kita sudah pernah sebutkan kemarin, bahwasanya dalam mengecek riwayat, yakni setelah menghimpun jalan-jalan yang ada, ya, setelah menghimpun jalan-jalan ada, kalau memang tidak ada illat yang qadhihah di dalamnya, yakni sekedar banyaknya jalan, ya, maka yang pertama kali dicek adalah dari makhrajul hadis dulu. Ya, jangan memeriksa dari gurunya mukharrij, tapi langsung dari atas dicek. Ya, langsung dari makhrajul hadis. Kalau makhrajul hadisnya sudah bermasalah, ya di bawahnya menghemat waktu, nggak usah dibahas. Biar sahih sekali di bawahnya, kalau di atasnya makhrajnya kembali kepada rawi yang matruk, maka tidak ada gunanya. Baik. Maka ini yang kita yang disebutkan oleh para ulama, bahwa tidak ada satupun contoh dalam muttarib ini yang muqni semua pihak, yang bisa memuaskan semua pihak. Berbeda dengan jenis-jenis hadis yang lain kan, hadis syadz, hadis munkar, hadis maudhu, ya, hadis-hadis dalam ziyaratus thiqah, masalan. Apakah ada contoh yang muttafaq alaiha? Ada, ya. Semua sepakat itu masuk, tapi ittirab tidak demikian. Ya, dan ini menjadi salah satu celah, ya, atau salah satu PR, ya, dalam masalah ini. Nah, walaupun ini penilaian sebagian ulama, ya, kita juga bisa katakan subjektif, ya, tapi apa yang dikatakan tepat, bahwa tidak ada satupun contoh ittirab kecuali dikritisi ulang bahwa itu bukan ittirab. Ataukah dikatakan memang ittirab, tapi yang kita maukan, yang kita inginkan adalah contoh hadis yang dhaif gara-gara ittirab, bukan contoh hadis yang
pada dasarnya sudah doif, cuman diperparah doifnya dengan adanya ittirab. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, ini selesai an-naw' at-tasi' asyar. Baik, sama qala rahimahullahu taala an-naw'ul 20. Ya, hadis yang ke-20 qala rahimahullah ma'rifatul mudraj. Ma'rifatul mudraj. Mengenal atau berkenaan dengan hadis al-mudraj. Nah, saya kira ma'ruf ya al-mudraj. Qala rahimahullahu taala wa huwa an tuzada lafdhatun fi matnil hadisi min kalamir rawi fa yahsabuha man yasma'uha marfu'atan fil hadisi fa yarwiha kadzalik. وقد وقع من ذلك كثير من الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها وقد يقع الإدراج في الإسناد ولذلك أمثلة كثيرة وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج من النقل وهو مفيد جدا. Nah, qala rahimahullahu taala bahwa mudraj adalah penambahan suatu lafaz dalam matan hadis. Ya, penambahan suatu lafaz pada matan hadis. Min kalamir rawi, dari ucapan salah seorang perawi. Dari ucapan salah seorang perawi, fayahsabuha man yasma'uha marfu'atan fil hadis. Sehingga muridnya si perawi itu, ya, muridnya si perawi itu berpikir bahwa tambahan lafaz itu marfu'atan fil hadis, merupakan bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayarwiha kadzalik. Ya, lantas dia pun meriwayatkannya seperti itu, yakni dengan menggabungkan lafaz tambahan tersebut kepada matan hadis aslinya. Ya, kepada matan hadis nabawi. Sehingga terjadilah idraj. Ya. Jadi mudraj secara umum surahnya adalah salah seorang perawi dan perawi di sini umum, baik itu sahabat radhiyallahu anhum atau tabi'in atau atba'ut tabi'in masalan, ya. Ketika dia menyampaikan hadis, dia menyisipkan atau menambahkan kalimat dari dirinya sendiri, ucapan dari dirinya sendiri ke dalam hadis tersebut. Imma dia sebutkan di awal ucapan dia, setelah itu langsung disambung dengan hadis nabawi, ya, tanpa ada pemisah di antara ucapan dia dengan hadis nabawi, sehingga muridnya yang mendengar, terkhusus ketika misalnya dalam majelis imla, ketika muridnya mendengar, ya, dia mengira bahwa ini satu matan, atau ya, ini adalah termasuk matan hadis nabawi, sehingga dituliskan juga ucapan gurunya tadi disandingkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena si guru tidak menjelaskan. Si guru tidak menjelaskan bahwa ini yang pertama ucapan saya, dan tidak ada fasil, tidak ada pemisah antara keduanya. Nah, ataukah ucapan dia itu disisipkan di tengah-tengah, hadis nabawi di awal, hadis nabawi di akhir, ada ucapan dia masuk di tengah-tengah bila faslin wala bayan, tanpa ada pemisah dan tidak ada juga bayan, ya, tidak ada penjelasan dari si guru. Atau di akhir, setelah dia bawakan hadis nabawi, dia tambahkan kalimat dari dirinya sendiri tanpa ada pemisah, tanpa ada penjelasan, sehingga pendengarnya mengira itu masih bagian dari matan hadis. Dan pelaku idraj ini, yang melakukan idraj, ya, secara umum ada dua jenis orang. Imma dia amdan atau khata'an. Imma dia amdan, dengan sengaja menambahkan ucapan dia ke dalam hadis nabawi, atau karena khata'an, tidak sengaja, kayak tadi. Ya, dia berpikir murid-muridnya tahulah ini ucapan dia, tapi gara-gara dia tidak pisahkan, tidak jelaskan, sebagian murid-murid yang mungkin belum mengenal hadis-hadis gurunya, dia berpikir bahwa ini masih bagian dari hadis. Masih bagian dari hadis, sehingga dia pun menuliskannya. Yani waqa'a khata'an, tidak sengaja dia lakukan.
Dan tentunya ini ada perbedaan hukum antara keduanya sebagaimana yang akan datang nanti insyaallah taala. Nah, maka ini surah dari Al-Mudraj. Qala rahimahullahu taala wa qad waqa'a min dzalika katsirun minas sihahi wal hisan wal masanid wa ghairiha. Ya. Dan ada banyak hadis-hadis yang mudraj, ya. Hadis-hadis yang mudraj namun tidak merusak keabsahan hadisnya. Tidak merusak keabsahan hadis. Ini kalau kita berbicara mengenai mudraj, ya. Ini kita tidak berbicara masalah sahih atau dhaif tentunya. Jelas sampai sini? Karena sahih atau dhaif itu ditentukan dengan kualitas sanadnya. Dengan kualitas apa? Sanad. Matan adalah natijah dari sanad tersebut. Kalau sanadnya bermasalah, ya, maka kemungkinan juga matanya bermasalah. Tapi pembahasan kita al-mudraj, mudraj ini adalah tambahan pada lafaz, ya, yakni tambahan pada hadis nabawi, walaupun kita akan disebutkan nanti juga bisa terjadi pada sanad. Tapi ini yang paling banyak terjadi di matan. Ya. Tambahan pada matan, yakni berarti sanadnya bisa jadi baik-baik saja, tapi ini ada tambahan dari perawi di tengah-tengah yang dia bukan hadis nabawi. Dia bukan hadis nabawi, padahal sanadnya bersih, tidak ada masalah. Maka ini masuk dalam kategori mu'allal atau ma'lul. Hadis mudraj ini termasuk dalam kategori apa? Hadis yang ma'lul. Yani karena sanadnya bersih, tidak ada masalah. Namun ternyata karena kekeliruan sebagian perawi, ya, ada tambahan ucapan perawi di antaranya, ya, di mana hal ini yang keliru adalah si murid dari orang yang menambah itu atau muridnya lagi ke bawah. Nah, karena itulah kata beliau, ada hadis mudraj, itu banyak hadis mudraj katsir terdapat dalam kutub-kutub sihah. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada hadis-hadis mudraj. Apa yang mudraj di dalamnya? Ya, bahkan di awal Sahih Bukhari kan hadis tentang apa? Bagaimana pertama kali datangnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha dari riwayat Az-Zuhri dikatakan apa? Yatahannatsu dawat layali ay yatahannas gitu. Ya, dalam riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'abbad yakni yatahannas. Sebagaimana akan disebutkan nanti yatahannas fi ghairi Hira wa huwa ta'abbud gitu ya. Yatahannas fi ghairi Hira wa huwa ta'abbud. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannas di gua Hira yakni at-ta'abbud. Nah, kalimat at-ta'abbud ini mudraj. Ya, maka adanya idraj dalam sebuah matan, ya, tidak menjadikan hadis tersebut seutuhnya adalah hadis yang dhaif. Ya, cukup kita keluarkan tambahan itu, kita katakan ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa dibangun di atasnya ahkam. Ya, ini sekedar tambahan, dan setelah ketahuan itu tidak mencacati hadis itu secara utuh. Ya, tidak mencacati hadis itu secara utuh. Bahkan dalam sebagian bentuk mudraj ini penting, mudraj ini ada faidahnya, bukan penting, ada faidahnya. Yani ketika sudah ketahuan dia mudraj, kita keluarkan mudraj ini, dan ada terkadang dia memiliki faedah. Sebagaimana kita akan sebutkan nanti beberapa faedah yang tidak sengaja muncul dikarenakan idraj ini. Taib. Wal hisan, demikian pula ada hadis yang mudraj, ya, ada hadis di tengah-tengahnya mudraj tapi hasan. Ya, dalam buku-buku fisihah, yakni buku-buku yang mengumpulkan hadis sahih seperti Bukhari, Muslim, wal hisan, yakni hadis-hadis yang mengumpulkan hadis hasan seperti Kutubus Sunan, wal masanid atau buku-buku musnad seperti Musnad Ahmad dan selainnya, yakni beliau ingin menjelaskan di sini adanya mudraj dalam sanad, adanya mudraj dalam matan tidak mengharuskan hadisnya dhaif. Ya, tidak mengharuskan hadisnya apa? Dhaif. Kenapa? Karena terdapat dalam Kutubus Sihah, Kutub al-Hisan dan al-Masanid. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa qad yaqa'ul idraju fil isnadi wa lidzalika amsalatun katsira. Ya, apa yang disebutkan di awal oleh Ibnu Katsir itu adalah definisi mudraj dalam al-matan. Iya. Itu adalah definisi mudraj pada al-matan. Makanya kata beliau setelahnya wa qad yaqa'ul idraju fil isnad, bisa juga terjadi mudraj pada sanad. Walidzalika amsilah katsira, ada banyak contohnya. Ya, untuk mengetahui contoh-contoh hadis contoh-contoh hadis mudraj, ya,
Kata beliau di sini, wa qad sannafa al-hafidz Abu Bakar al-Khatib fi dzalika kitaban hafila, buku yang tebal yang berjudul Faslul Wasli lima udraja minan naqli wa huwa mufidun jidda. Wa huwa mufid jidda. Baik. Di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa mudraj terjadi atau bisa terjadi pada sanad dan bisa terjadi pula pada al-matan, dan ini dipaparkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Nah, adapun mudraj pada al-matan ini memiliki 3 surah. Ya, memiliki 3 bentuk. Yang pertama mudraj fi awwalil hadis, yang kedua mudrajun fi wasatil hadis, dan yang ketiga mudrajun fi akhiril hadis. 6. Mudrajun fi akhiril hadis. Adapun contoh mudraj fi awwalil hadis, apa yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya tadi Faslul Wasli. Al-Khatib menyebutkan dari riwayat Abu Qatan dan Syababah an Syu'bah an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Ya. Sabda beliau asbighul wudu ini mudraj min qauli Abi Hurairah. Maka ini contoh yang dilakukan oleh seorang sahabat. Mudraj dari kalamnya Abu Hurairah, kama buyina fi riwayatil Bukhari an Adam, yani Adam bin Abi Iyas an Syu'bah an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah asbighul wudu fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil aqabi minan nar. Maka yang keliru di sini adalah Abu Qatan dan Syababah, di mana keduanya menyelisihi Adam bin Abi Iyas, dan Adam bin Abi Iyas ini termasuk kibar gurunya Al-Bukhari rahimahullah. Iya, dan Abu Iyas sendirian itu lebih thiqah, lebih kuat riwayatnya dibandingkan gabungan Abu Qatan dengan Syababah. 6. Maka di sini para ulama atau Khatib rahimahullahu taala menjelaskan bahwa yang sahih di sini adalah riwayatnya Adam bin Abi Iyas. Kenapa? Karena beliau lebih thiqah, dan dalam riwayatnya Adam bin Abi Iyas dari Syu'bah dengan sanad yang sama dengan Syababah dan Abu Qatan, ya, di situ dipisahkan. Ya, di mana Abu Hurairah berkata asbighul wudu fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul wailun lil aqabi minan nar. Maka dipisahkan dalam riwayatnya Adam bin Abi Iyas. Baik, ini contoh mudraj al hadis, mudraj fi awalil hadis. Adapun mudraj fi wasatil hadis, ya, sebagaimana yang disebutkan, ya, sebagaimana yang disebutkan di hadis pertama dalam Sahih Bukhari, ya, dikatakan dari hadits Az-Zuhri rahimahullahu taala, ya, dari hadits Az-Zuhri dengan sanadnya sampai ke Aisyah radhiyallahu anha disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannatsu fi ghari Hira wa huwa ta'abbud al-layaliya dzawatil adad. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannas di gua Hira beberapa malam, ya, tertentu, yakni beberapa malam. Kata Az-Zuhri di tengah riwayat, yatahannatsu fi ghairi Hira wa huwa ta'abbud. Nah, kalimat wa huwa ta'abbud ini kata para ulama mudraj dari ucapannya Az-Zuhri. Mudraj dari ucapannya Az-Zuhri, di mana beliau menambahkan kalimat di tengah sanad dengan dengan tujuan untuk menafsirkan kata yatahannas. Yatahannas bermakna at-ta'abbud, yakni yata'abbad. Taib, ini contoh mudraj di wasatil isnad, dan disebutkan juga contoh yang lain oleh Syekh Ahmad Syakir, hadis dari jalan Abdul Hamid ibn Ja'far dari Hisham bin Urwa an abihi an Busrata binti Sofwan, ya, secara marfu, man massa dzakarahu au unsayaihi au rufghaihi falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya atau unsayaihi, maruf, ya, unsayaihi di bawahnya apa namanya az-zakar, wa rufghaihi, yakni selangkangan. Ya. 6. Siapa yang menyentuh ini maka hendaknya dia berwudu. Para ulama menjelaskan bahwa ia masyhur dari riwayatnya Hisham bin Urwa, ya, dari riwayatnya Hisham bin Urwa, ya, adalah hanya sampai pada kalimat man massa dzakarahu falyatawadda. Ya, falyatawadda. Ya. Dan dijelaskan bahwa tambahan ini au unsayaihi au rufghaihi ini dari kalamnya Urwah ibnu Zubair, ya, dari kalamnya apa? Urwah ibnu Zubair. 6. Seorang tabi'in. 6. Dari Urwah ibnu Zubair. Yang benarnya man massa dzakarahu falyatawadda. Cuma ditambahkan au unsayaihi au rufghaihi, di mana beliau menambahkan ini
mimbab fiqih atau istimbat hukum dari hadis. Ya, di mana Urwah bin Zubair memandang bahwa illat kenapa menyentuh kemaluan membatalkan wudu adalah karena syahwah. Adalah karena apa? Syahwah. Yani madhannatu syahwah, maksudnya madhanna asyahwah. Maka beliau ikutkan juga kiaskan pada hukum area sekitar itu. Maka beliau tambahkan au unsayaihi au rufghaihi. Masalahnya beliau tidak sebutkan ini dari ucapan beliau. Ya, beliau langsung tambahkan saja. Beliau sisipkan di tengah matan, belum selesai beliau menyebutkan matan, beliau sisipkan istimbat hukum. Man massa dzakarahu au gitu ya, unsayaihi au rufghaihi falyatawaddo. Nah, kemudian contoh mudraj di akhir hadis. Contoh di sini disebutkan hadis riwayat Abu Daud dari Zuhair bin Muawiyah anil Hasan bin al-Hur anil Qasim bin Mukhaimirah an Alqamah yani Alqamah bin Qais an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, hadis dalam tasyahud. Ya, setelah membaca tasyahud, salawat dan seterusnya dikatakan fa idza qulta hadza au qala qadaita hadza faqad qadaita salatak. Kapan kamu sudah baca itu tahiyat kemudian plus salawat sampai akhir, maka salatmu sudah selesai. Titik sampai situ hadisnya. Salatmu sudah selesai. Kemudian ada tambahan setelahnya, in syi'ta an taquma faqum wa in syi'ta an taq'ud faq'ud. Kalau kamu mau mau berdiri, yakni selesai salam tinggalkan, ya, silakan kamu salam. Tapi kalau kamu mau lanjutkan salatmu, yakni setelah selesai tahiyat kamu lanjut mau berdoa dalam salat, ya silakan kamu lanjut duduk. Itu maksudnya. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwa kalimat yang terakhir ini, in syi'ta an taqum faqum wa in syi'ta an taq'ud faq'ud, ini mudraj dari kalamnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Ya, mudraj dari kalamnya Ibnu Mas'ud. Adapun hadis Nabawi cuma sampai kalimat faqad qadaita salatak. Faqad qadaita salatak. Ini dijelaskan oleh para ulama. Baik. Ini semua merupakan contoh-contoh hadis mudraj pada al-matan. Kemudian mudraj pada al-isnad, as-sanad, dan Syekh Ahmad Syakir menyebutkan contoh yang lainnya dari mudraj dari kalamnya Abu Hurairah radhiyallahu an di akhir sanad, di akhir matan. Adapun mudrajul matan, ini kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, marji'uhu fil haqiqah ila al-matan. Mudraj pada sanad itu secara hakikat, yakni hakikatnya berpulang juga kepada mudraj al-matan, karena asarnya itu terlihat di matan. Asarnya terlihat di matan. Memang di sanad juga ada terjadi idraj, tapi asarnya juga terlihat di matan. Kata beliau ada 3 aqsam, bahwa salah satu aqsam al-awwal ayyakuna rawi sami al-hadits bi asanida mukhtalifah fa yarwihi anhu rawin akhar fa yajma'ul kulla ala isnadin wahid min ghairi ayyubayyina al-khilaf. Perhatikan, ini salah satu illat yang illat dalam riwayat yang taqdahu fi sihhatil hadis. Terkadang taqdahu fi sihhatil hadis. Terkadang, enggak selamanya. Contoh, jadi surahnya begini. Ada seorang rawi meriwayatkan dari 2 atau 3 orang guru. Satu hadis, dia riwayatkan satu hadis yang sama, tapi lewat dari 3 jalan, 3 gurunya, 1 2 3. Di mana masing-masing dari guru ini ya membawakan matannya, namun ada yang lengkap, ada yang tidak, ada yang tambahan, ada yang lain, ada yang tidak. Ya. Jelas ya, kata beliau ayyaru rawi ayyakuna rawi sami al hadis bi asanid mukhtalifah fa yarwihi anhu rawin akhar fa yajma'ul kulla ala isnadin wahid. Ya. Jadi anggaplah misalnya saya punya guru 3 orang, saya riwayatkan. Ya, jelas ya. Kemudian setiap guru saya ini ketika meriwayatkan hadis yang sama itu berbeda, ada perbedaan. Di yang ini paling panjang tapi tetap ada lafaz yang kurang. Di sini dia lengkapi lafaz yang tidak disebut dalam hadis yang ini tapi lebih ringkas. Di sini juga ada keunggulannya. Intinya perbedaan lafaz di antara 3 guru saya ini. Kemudian datang murid saya meriwayatkan dari saya. Ketika dia meriwayatkan dari saya, dia lihat ini guru saya ini punya 3 guru. Ya. Sudah. Kemudian ini kan inti hadisnya sama. Memang ada beberapa lafaz tambahan yang berbeda-beda, tapi sudah saya gabung aja lah semua. Daripada repot saya pisahkan. Jadi dia langsung mengatakan dia meriwayatkan dari saya dan langsung saya katakan haddatsana atau akhbarna Syekh al-awwal wa as-sani wa as-salis. Langsung dengan sanad ke atas, ya, disatukan sanadnya
Disatukan apa? Sanadnya tanpa menjelaskan ikhtilaf riwayat yang ada. Tanpa menjelaskan apa? Ikhtilaf riwayat yang ada. Baik. Nah, boleh kasih contoh di sini seperti hadis riwayat Tirmidzi dari jalan Abdurrahman bin Mahdi dari As-Sauri dari Wasil Al-Ahdab wa Mansur wal A'mash. Perhatikan, As-Sauri dari Wasil Al-Ahdab dari Mansur dari Al-A'mash. Jadi di sini As-Sauri punya 3 orang guru dalam hadis ini. Wasil, Mansur dan Al-A'mash. An Abi Wa'il an Amr bin Syarahbil An Ibn Mas'ud radhiyallahu an qultu ya Rasulullah ayyu dzambi a'dham al hadis. Ya, ini hadis dosa besar itu. Ya. Summa ai. Nah. Kata beliau fa inna riwayat Wasil hadhihi mudraja ala riwayat Mansur wal A'mash fa inna Wasilan yarwihi an Abi Wa'il an Ibn Mas'ud mubasyarah la yadhkuru fihi Amr bin Syarahbil. Baik. Kata beliau, sanad ini asalnya As-Sauri itu meriwayatkan dari Mansur dan Al-A'mash, itu asalnya. As-Sauri meriwayatkan dari Mansur Al-A'mash dari Abu Wa'il, dari Amr bin Syarahbil, dari Ibnu Mas'ud. Sementara riwayatnya Wasil Al-Ahdab itu langsung dari apa? Langsung dari Abu Wa'il. Wasil bin Ahdab langsung dari Abu Wa'il, kemudian dari apa? Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud tanpa menyebutkan Amr bin Syarahbil. Jadi Wasil Al-Ahdab sanad beliau sendiri adalah dari Abu Wa'il langsung dari Ibnu Mas'ud tanpa menyebutkan Syarahbil. Tanpa menyebutkan apa? Amr bin Syarahbil. Nah, datang muridnya As-Sauri rahimahullah, langsung digabungkan saya semuanya. Jadi yang dibawakan adalah sanadnya Mansur dalam A'mash, tapi riwayatnya Wasil bin Ahdab digandingkan di situ ya, tanpa menyebutkan khilaf. Tanpa menyebutkan apa? Khilaf, bahwa sebenarnya Wasil Al-Ahdab ini tidak meriwayatkan, tidak ada dalam sanadnya Amr bin Syarahbil, melainkan Abu Wa'il langsung ke Ibnu Mas'ud. Baik. Contoh lain misalnya bentuk ini seperti yang terjadi pada kisahul ifk. Kisah apa? Al-ifk. Nah, bisa dirujuk dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisahul ifk, tuduhan ataupun fitnah yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini Az-Zuhri rahimahullah, beliau punya beberapa orang guru. Beliau meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, seingat saya juga dari Amr bintu Abdurrahman, dan ada dari beberapa orang guru, dari semuanya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Az-Zuhri punya beberapa guru, semuanya meriwayatkan dari Aisyah kisah ini. Tapi masing-masing gurunya ini menceritakan bagian ini, gitu ya. Iya. Tapi Az-Zuhri rahimahullah ketika dia menceritakan, beliau sudah tampil di awal bahwa masing-masing guru saya ini menceritakan hadis tidak seperti apa, masing-masing menceritakan hadis yang berbeda. Kemudian saya gabungkan seluruhnya jadi satu, menjadi sebuah kisah yang berurut sebagaimana yang disampaikan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Di sini terjadi mudraj dalam apa? Mudraj pada al-matan, di mana beliau menggabungkan riwayatnya Amrah, riwayatnya Urwah, dan riwayatnya gurunya yang lain. Ya, yakni matan-matan hadis mereka yang asalnya berbeda-beda, tapi saling melengkapi satu sama lain menjadi kisah yang utuh. Beliau langsung gabungkan jadi kisah, tanpa menyebutkan bahwa ini, walaupun seingat saya dalam hadis itu di sebagian riwayat atau di sebagian lafaz beliau tambih lafaznya Urwah seperti ini, kadang beliau tambih kadang beliau tambih, jelas ya. Tapi secara umum ini termasuk dalam kategori mudraj al-matan, di mana dia punya 3 orang guru dengan riwayat yang berbeda-beda, tapi ketika dia riwayatkan langsung digabungkan jadi satu, tanpa ada bayan. Taib. Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam Sahih Bukhari dan tidak mempermasalahkan amalan dari Az-Zuhri rahimahullahu taala karena beliau adalah hafidz kabir. Yani maksudnya Al-Bukhari rahimahullah percaya dengan Az-Zuhri bahwa dia bisa mentamyiz hadis-hadis gurunya. Bahwa ini kalau Az-Zuhri ditanya yang mana hadisnya Urwah, yang mana hadisnya Amr, yang mana hadisnya ini, dia bisa tamyiz setiap guru, ini hadisnya dia seperti ini hadis seperti ini, hadis seperti ini, tersendiri dipisahkan. Dia bisa karena Az-Zuhri hafidz kabir. Jelas sampai sini? Nah, karena itulah perhatikan, menggabung riwayat 2 guru dalam satu sanad itu pada dasarnya bermasalah. Jelas sampai sini? Ketika ada seorang rawi
menggabungkan dua gurunya dalam satu sanad itu pada dasarnya bermasalah. Kecuali kalau dia seorang hafidz kabir. Seorang hafidz, ya. Kenapa? Karena ketika dia menggabungkan dua guru dalam satu sanad, di mana dua gurunya, ya, Allahumma ini kecuali kalau sama persis lafadznya ya, tapi kan itu juga, ya, pastilah ada perbedaan. Pastilah ada perbedaan. Dan ini membabil amanah, dia harus menyebutkan perbedaan. Walaupun perbedaan satunya pakai fa, satunya pakai summa, satunya pakai waw, satunya pakai au masalah. Apalagi waw dengan au kan beda maknanya. Ya, satunya pakai haddatsana, satunya pakai akhbarana. Itu membabil amanah, dia harus pisahkan riwayat gurunya, tamyiz riwayat dua gurunya, hatta walaupun dalam siyagul ada. Satunya mengatakan haddatsana, satunya mengatakan akhbarana. Itu membabil amanah. Ya. Karena itulah, kalau ada seorang rawi yang menggabungkan dua gurunya dalam satu sanad, itu didoifkan. Kecuali kalau dia hafidz kabir. Ya. 6. Dan kalau dia seorang hafidz kabir dan menggabungkan dua atau bahkan lebih gurunya dalam satu sanad, maka tetap diterima. Kenapa? Karena dia kini mampu membedakan lafaz-lafaz riwayat gurunya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita bisa lihat dalam Sahih Muslim rahimahullah, menunjukkan bagaimana kekuatan hafalan Imam Muslim rahimahullahu taala. Buka hadis bagian mana saya dalam Sahih Muslim, antum akan temukan beliau rahimahullahu taala menggabungkan dua gurunya. Yang paling sering masalan siapa? Muhammad bin Bashar, ya, dan Muhammad ibn Musanna wa Muhammad bin Bashar. Ya, kadang Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amr an-Naqid. Ya, bahkan sampai 3 guru kadang. Imam Muslim rahimahullah gabungkan hadis 3 gurunya dalam satu sanad. Tapi ya Imam Muslim rahimahullah, di antara keunggulan beliau rahimahullah walaupun menggabung guru dalam satu sanad, beliau tetap mentamyiz riwayatnya. Bahkan dan tidak jarang kita sangat sering kita temukan, ya, kata beliau haddatsana Muhammad ibn Musanna wa Muhammad bin Bashar. Ya, masalan qala haddatsana Sufyan masalan, atau akhbarna Sufyan. Sudah sampai sini. Kemudian beliau mentafsir. Qala Ibnu Musanna haddatsana wa qala Ibnu Bashar akhbarana. Ya, Ibnu Musanna mengatakan haddatsana, sementara Ibnu Bashar menggunakan akhbarana. Jadi ditafsir riwayat gurunya. Ya. Jelas sampai sini ya. Dan yang seperti ini tentunya diterima. Iya, Muslim rahimahullah hafidz kabir. Adapun kalau dia rawi yang biasa-biasa hafalnya thiqah tapi bukan hafidz kabir, lantas menggabungkan dua guru dalam satu sanad, ya ini muskilah. Dilemahkan oleh para ulama. Di antara contoh yang disebutkan masalah pada Hammad ibn Salamah. Ya. Kata para ulama, Hammad bin Salamah thiqah, namun tidak sekuat Hammad bin Zaid. Tidak sekuat riwayatnya, dengan tidak sesiqah dan tidak sehafidz Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid kalau beliau menggabungkan beberapa guru dalam satu riwayat diterima. Berbeda dengan Hammad bin Salamah. Kapan digabungkan dua guru dalam satu sanad, dhaif riwayatnya. Kenapa? Beliau tidak hafidz kabir. Beliau thiqah tapi tidak hafidz. Tidak yatahammal untuk menggabungkan dua riwayat atau lebih, ya, tanpa mentamyiz di antara keduanya. Baik. Ini sekedar faedah tambahan berkenaan dengan meriwayatkan dari dua orang guru tanpa mentamyiz riwayatnya. Ini dikatakan mudraj al-matan, dan ini bisa membahayakan bisa melemahkan hadis, bisa juga tidak, tergantung siapa yang melakukannya. Kemudian yang kedua, Asani, bentuk yang kedua mudraj pada al-matan sanad, ayakun al-hadits 'inda rawin bi isnadin wa 'indahu haditsun akhar bi isnadin ghairihi fayati ahadur ruwat wa yarwi anhu al-haditsain bi isnadihi wa yadkhulu fihi al-hadits al-akhar aw ba'dahu min ghairi bayan. Nah, yakni surahnya nanti Anda bisa lihat di contoh karena waktu yang terbatas. Saya punya hadis dengan satu sanad, ya. Kemudian ada hadis lain dengan sanad yang lain. Kemudian datang orang yang meriwayatkan dari saya, dia meriwayatkan dua hadis tersebut dengan memilih salah satu sanad saja. Salah satu sanad. Padahal asalnya ini dua hadis memiliki dua sanad juga yang berbeda. Datang orang meriwayatkan dari saya, masalan, dia meriwayatkan dua hadis tersebut, apakah secara utuh atau diambil sebagiannya, digabungkan tapi dengan satu sanad saja. Dengan salah satu dari sanad ini. Ini mudraj as-sanad yang kedua. Mudraj yang ketiga, ayyuhaddits asy-syaikhu fayasuqal isnad thumma ya'rudu lahu 'aridun fayaqulu kalaman min 'indihi fayadhunnu ba'du man sami'ahu anna dzalikal kalam huwa matnu dzalikal hadits wa yarwihi anhu kadzalik. Ini yang masyhur dalam buku-buku
apa namanya mustalah yang dasar ya, disebutkan contoh mudraj pada matan adalah seorang syekh mengimla, menyampaikan suatu sanad. Dia sampaikan sanad lengkap sampai selesai sanadnya. Ketika dia ingin menyampaikan matan, dia diam dulu sejenak. Dia berikan kesempatan orang-orang mengimla, menyalin imlanya. Ya. Ketika dia terdiam, tiba-tiba terjadi sesuatu, ada arid. Lantas dia mengucapkan suatu ucapan dari dirinya sendiri, sehingga si murid-murid yang tidak paham, dia kira itu adalah sudah matan hadisnya. Dia kira itu adalah lanjutan imla matan hadis, padahal bukan. Dia belum menyampaikan matan hadis karena ada arid. Nah, contoh di sini hadis, man kasurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Ini kisahnya masyhur ya. Iya, di mana Syarik ibn Abdullah An-Nakhai rahimahullahu taala mengimla hadis kepada murid-muridnya. Kata Syarik ibn Abdullah, haddatsana al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dia diam untuk memberikan kesempatan kepada murid-muridnya menyalin imla. Ya. Kata Syarik, haddatsana al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam. Kemudian ketika dia terdiam memberikan kesempatan murid-muridnya menulis, masuklah Sabit. Dakhala alaihi Sabit. 6. Sabit ibn Musa. Sabit bin Musa yang terkenal sebagai ahli ibadah. Al-Abid Az-Zahid. Ketika masuk Sabit bin Musa dan untuk kemungkinan masuk untuk mengikuti mungkin majelis atau mungkin datang untuk keperluan yang lain, dia melihat wajahnya yang cerah, yang terang ya, yang enak dipandang. Kemudian secara spontan Syarik mengucapkan kalimat ini, man kasurat salatuhu bil lail hasana wajhuhu bin nahar. Siapa yang banyak salat di malam hari, maka indah wajahnya di siang hari. Nah, sebagian murid-muridnya yang mengimla mengatakan, oh ini sudah matan hadis yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Padahal bukan. Beliau belum sempat menyampaikan matannya. Baik, ini bentuk mudraj dalam as-sanad. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian masalah tambahan disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, faslun fi hukmil idraj. Apa hukum melakukan idraj? Ya, sudah kita isyaratkan tadi bahwa hukum idraj ini, hukum melakukan idraj tergantung apa sebabnya. Kalau dia melakukan amdan, sengaja, ini tentunya termasuk dalam kategori kabirah, ya, bisa dikatakan kadzib. Ya, kadzib kabirah, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia lakukan dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, ya, kalau tidak sengaja maka ini tentunya ya laisa alaihi syai'. Walaupun setidaknya selayaknya seorang ketika ingin menambahkan ucapan pribadinya ke dalam hadis nabawi, setidaknya ada bayan atau ada fasal. Iya. Ini hukum berkenaan dengan al-idraj, yakni tergantung sebabnya. Kemudian yang kedua, di antara hikmah, ya, bisa kita katakan hikmah terjadinya idraj, ya. Hikmah terjadinya apa? Idraj. Di antara hikmahnya tentunya kita bisa mendapatkan beberapa faedah dari mudraj ini. Semisal apa? Tafsir al-mushkil atau tafsir gharibul hadis. Sebagaimana Az-Zuhri menafsirkan yatahannas, yakni wa huwa ta'abbud. Ya, wa huwa apa? At-ta'abbud. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa tahannas bermakna ta'abbud. Dari mana? Dari idraj, dari siapa? Mudrajnya Az-Zuhri rahimahullahu taala. Ini di antara faedah. Kemudian di antara faedah juga terjadinya idraj ini, atau di antara hikmah terjadinya idraj ini adalah kita bisa mengetahui qaul ataupun istinbat fikih dari alim tertentu. Sebagaimana istinbat dari Urwa bin Zubair terhadap hadis man massa dzakarahu falyatawaddo. Jelas ya? Atau misalnya pemahaman siapa? Pemahamannya Abu Hurairah radhiyallahu taala pada kalimat asbigul wudu, pada kalimat wailun lil aqabi minan nar, sehingga beliau mengatakan asbigul wudu, sempurnakanlah wudu. Apa yang kita bisa petik dari sini? Menunjukkan bahwa kata al-aqab dalam hadis itu mimbabit tamsil. Wailun lil aqabi minan nar, yakni hukum ini tidak berlaku khusus untuk aqab saja, melainkan semua anggota wudu juga kalau tidak dicuci wail lahu. Dari mana kita pahami keumumannya? Ya, dari kalimatnya Abu Hurairah, asbigul wudu, menunjukkan beliau memahami ini berlaku umum, tidak hanya berlaku pada kaki. Jelas sampai sini ya? Iya. Atau seperti pemahaman Abu Hurairah radhiyallahu taala pada hadis inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Iya. Umatku akan dipanggil pada hari kiamat, ya, dalam keadaan bercahaya muka dan tangannya.
Kemudian Abu Hurairah menambahkan ini mudraj, ya, ini kekeliruan dari Nuaim Al-Mujmir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Abu Hurairah mengatakan apa? Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Maka siapa yang bisa memanjangkan cahayanya, yakni tangan lewat sampai ke ketiak, ya, atau kaki sampai ke betis, sampai ke atas mendekat lutut, falyaf'al, maka hendaknya dilakukan. Ini faham atau istimbat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Atau seperti Ibnu Mas'ud tadi, setelah baca tahiyat, setelah baca salawat, kata Ibnu Mas'ud apa? Man syaa'a ayyaquma falyakum, man syaa'a ayyaqud falyaqud. Siapa yang mau salam, ya silakan dia salam. Apa yang kita bisa petik dari sini? Menunjukkan bahwa yang menjadi rukun salat dalam tahiyat terakhir hanyalah salat tahiyat dan apa? Salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, setelahnya itu bukan kewajiban dalam salat. Bukan kewajiban dalam salat. Ini kan fikih yang kita bisa petik dari adanya idraj dari kalamnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Dan tentunya mengetahui fahmus sahabah secara khusus, atau fahmut tabi'in, atau tafsir dari para ulama salaf terhadap para ulama as-salaf terhadap riwayat-riwayat atau pemahaman terhadap hadis, ataupun tafsir terhadap gharibul hadis, atau lafaz-lafaz yang muskil, itu muqaddam, lebih didahulukan dibandingkan pemahaman orang-orang yang datang setelahnya, ataukah tafsir dari orang-orang yang datang setelahnya. Yani tentunya tanpa dengan menutup pandang adanya yang lainnya, ya. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira ini tambahan berkenaan dengan masalah al-mudraj. Nah, selanjutnya berkenaan dengan hadis al-mawdu', nuwasil ghadan biidznillah taala. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.